Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan kelas 1 SD Negeri 3 Padang Panjang Barat yang kita cintai ini dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SD Negeri 3 Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang bersama saya sendiri Nisa Laila SPD. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Padang Panjang Barat, dan yang saya hormati dan saya sangat banggakan Bapak Ibu guru wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri 3 Padang Panjang Barat beserta karyawan-karyawati SD Negeri 3, tenaga pustaka, operator sekolah dan pegawai SD Negeri 3 Padang Panjang Barat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ibu-ibu semuanya yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di sini mendukung kami CGP Angkatan 11 dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara ini. Yang pertama sekali mengenai budaya positif. Ketika kita melihat kata budaya positif ini, kira-kira apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu semuanya? Boleh Bapak ibu-ibu berpendapat? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Siapa kira-kira? Tentang budaya positif. Baik, kita lanjut ibu-ibu semuanya. Untuk budaya positif. Jadi di sini kita akan membahas beberapa materi di dalam budaya positif yang akan sebentar lagi kita tampilkan. Tujuan kegiatan kita hari ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti dari budaya positif ini. Jadi tujuan kegiatan kita melaksanakan diseminasi ini adalah kami menyampaikan di sini pemahaman, pembelajaran dari penerapan konsep-konsep inti dari modul 1.4 ini, yaitu modul budaya positif yang sudah dipelajari di CGP Angkatan 11. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah kesepakatan belajar yang akan kita laksanakan. Yang pertama, fokus dalam kegiatan. Yang kedua, berperan aktif. Yang ketiga, mematikan nada dari HP. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghargai. Yang kelima adalah mengikuti kegiatan dengan gembira. Nah, kira-kira untuk kesepakatan yang 5 ini, apakah kita sepakat atau ada yang perlu kita rubah atau kita tambahkan ibu-ibu? Sepakat ibu-ibu? Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang dirubah, berarti kita sepakat dengan kesepakatan yang 5 ini. Nah, sebelum kita mulai, sepertinya ibu-ibu sudah lelah sepertinya. Nah, kita ice breaking dulu. Mudah-mudahan tergelitik pikiran Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita tebak-tebakan dulu sebentar. Negara apa yang hanya terdiri dari 2 wanita saja? Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Italia. Ya, Bu Jihan? Italia, yaitu kita kan? Iya, tepuk tangan untuk Bu Jihan dulu. Kita
Ya, benar sekali. Kita lanjut. Nah, yang kedua, selain rumah hantu, rumah apa yang penghuninya tidak bertahan lama? Kira-kira ada yang mau jawab, ibu-ibu? Ibu, rumah sakit. Ada pendapat yang lain? Rumah tahanan. Rumah tahanan. Siapa lagi kira-kira? Kita kunci dua jawaban. Kita cek dulu. Ya, rumah tahanan, benar Bu Maya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Jika 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, dan 4 sama dengan 5, maka berapakah 7? Kira-kira ada berpendapat? Ya, Bu Suci? 5. Kita ambil dulu jawaban Bu Suci. Ada pendapat lain? Ada yang lain? Kita kunci jawaban Bu Suci. Kira-kira kenapa Bu Suci jawab 5? Karena terdiri dari 5 huruf T, I, J, U, dan H. Kita cek ya jawabannya Bu Ibu kan? Ya, benar sekali Bu Uci. Tepuk tangan untuk Bu Uci dulu. Ya, karena 7 itu sama dengan 5. Kenapa 7 itu sama dengan 5? Karena 7 itu terdiri dari 5 huruf. 1 ada 4 huruf. Kalau 2 ada 3 huruf dan seterusnya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, berikut adalah konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama ada perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Berikut keyakinan kelas, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru maksudnya di sini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yaitu profil pelajar Pancasila mungkin kita semuanya sudah mengenal, di sini ada 6. Nah, jika kita melihat pembelajaran paradigma baru ini, kita ulas lagi pembelajaran yang lalu. Jika kita ingat, kita tahu bahwa pembelajaran itu ada pembelajaran yang berpihak kepada guru. Kemudian ada pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau student center. Nah, kira-kira ibu-ibu di sini kita pembelajaran yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Silakan berpendapat ibu-ibu. Ada yang mau memberikan pendapat? Bu Maya boleh? Boleh? Bu Reni? Silakan Bu Reni. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebenarnya kalau dilihat dari bukunya, kita itu sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Salah satunya yang lebih mengaktifkan kegiatan kelompok atau diskusi bagi mereka dan menjadi seorang fasilitator. Bukan fokusnya kita
hanya kita yang memberikan pembelajaran, tapi dimulai dari murid itu sendiri. Mungkinnya dari seperti pembelajaran yang kita lakukan, menampilkan sesuatu dan menanyakan kepada siswa tersebut apa yang mereka lihat, dan mereka sendiri yang menggali pembelajaran yang akan mereka pelajari pada hari ini. Terima kasih Bu Ica. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Emi. Seperti yang dikatakan oleh Bu Emi, bahwa dia sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran salah satunya adalah yang berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan peserta didik kita, berorientasi kepada kebutuhan peserta didik, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Maka kita sebagai guru hendaklah memberikan atau memenuhi setiap kebutuhan peserta didik kita. Dan salah satunya adalah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga nantinya lahirlah atau terciptalah murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami bersama-sama. Oke, kita lanjut Ibu-ibu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi ini bertentangan dengan teori kontrol Ibu-ibu. Nah, yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid-murid kita, untuk berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan, Ibu-ibu. Nah, sebenarnya itu adalah ilusi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan orang lain pun tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, kemudian semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Nah, itu semuanya juga ilusi, Bapak Ibu. Misalnya penguatan, kita berikan penghargaan, kita berikan reward, kita berikan hukuman. Nah, itu semuanya tidak bisa mendisiplinkan kita semua, Ibu. Berikutnya adalah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dengan membuat peserta didik kita merasa bersalah, kita berharap mereka bisa bersikap seperti apa yang kita inginkan. Nah, itu sebenarnya ilusi. Karena yang dipaksakan itu tidak lahir motivasi intrinsiknya. Jadi tidak bisa kita paksakan, ilusi sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Nah, apakah kita berhak memaksa murid-murid kita, Ibu? Tidak, tentu tidak. Karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, maka kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada murid kita, karena itu hasilnya tidak akan baik. Nah, itu semuanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, lalu bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tadi? Nah, menurut stimulus respon itu bagaimana? Bahwa kita semua ini sama. Kita sama. Tapi menurut teori kontrol tidak. Realitanya kita ini berbeda, Ibu-ibu. Kebutuhan kita berbeda. Nah, kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu tidak bisa ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sama halnya dengan murid-murid kita, Ibu-ibu. Mereka berperilaku tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal
kebutuhan-kebutuhannya yang belum terpenuhi. Tujuan dari mereka adalah ingin kebutuhannya itu kita penuhi. Nah, jadi tidak benar bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, kita sendiri. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dibantahkan oleh teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan itu sudah gagal, dipaksa. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Kata teori kontrol, sebenarnya hendaklah kolaborasi. Nah, dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru, sehingga kita bisa mencari solusi bersama. Nah, kemudian model berpikirnya itu kalau semua respon itu adalah menang kalah. Sedangkan kata teori kontrol adalah win-win, menang-menang. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Nah, itu menurut teori kontrol. Nah, jadi bagaimana hendaknya Ibu? Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, kira-kira ada yang bisa berpendapat tentang apa itu disiplin? Ketika kita mendengar kata disiplin, kalau Bu Kori, apa yang terpikir sama Bu Kori? Kalau mendengar kata disiplin itu biasanya mengacu kepada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Terima kasih Bu Kori. Bu Siska, boleh berpendapat sedikit tentang kata disiplin? Mendengar kata disiplin, Bu Siska apa yang terbayang? Kalau menurut saya disiplin itu artinya bertanggung jawab terhadap tugas yang harus kita laksanakan. Tanggung jawab. Hampir sama dengan Bu Kori. Ada pendapat lain nggak? Ya, Bu Deni? Kalau saya disiplin itulah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan. Terima kasih Bu-Ibu yang sudah berpendapat. Ada yang mengatakan ketika mendengar kata disiplin itu terbayang bahwa ada kata patuh di sana, ada kata aturan di sana, ada tanggung jawab. Nah, semua itu benar Ibu-Ibu. Kita lihat bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin di diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin itu artinya di sini bahwa adanya disiplin diri, memiliki disiplin di dalam dirinya. Orang yang memiliki disiplin di dalam dirinya itu, maka dia akan memiliki rasa bertanggung jawab. Maka dia akan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sebenarnya. Maka jika mereka sudah memiliki disiplin dalam dirinya, maka muncullah disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman Ibu-Ibu. Jadi budaya disiplin itu atau disiplin positif yang kita sebut sekarang ini, itu adalah salah satu cara supaya disiplin tadi itu bisa tumbuh. Tapi yang bagaimana disiplinnya Ibu? Yang tanpa ada iming-imingnya, yang tanpa ada penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, ketika tanpa adanya imbalan, orang yang bersikap tanpa memikirkan imbalan, maka itu di sanalah yang disebut dengan motivasi yang ada di dalam diri.
Dia bersikap sesuai dengan motivasi di dalam dirinya tanpa ada yang mengontrol dia dari luar. Begitu juga dengan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, tentu saja kita sebagai pendidik, ibu-ibu, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, inilah cita-cita besar kita, ibu-ibu, yang akan kita bangun kepada murid-murid kita, yang kita harapkan dari murid-murid kita. Kalau ini sudah terbentuk, sudah terwujud, ibu-ibu, alangkah senangnya kita sebagai seorang guru. Itu adalah merupakan sebuah keberhasilan yang luar biasa, ibu-ibu. Maka anak-anak kita akan berperilaku ke arah yang lebih baik. Mereka akan menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah mereka yakini nantinya. Nah, begitu ibu-ibu. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai universal itu merupakan nilai yang disepakati bersama, tapi lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun berbagai latar belakang. Jadi tanpa mengenal adanya, tidak ada perbedaan agama, suku, bahasa. Nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama. Di sini sudah disebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali, ibu-ibu. Di sini kami mengelompokkannya menjadi 3. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin ini tidak asing lagi ya, ibu-ibu ya, karena kita mungkin ini sudah masuk tahun ketiga kurikulum merdeka, dan ini sudah sangat kita pahami, saya rasa, ibu, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan itu menurut IBO Primary Years Program atau PYP, di mana ada toleransi di sana, ibu, ada rasa hormat, ada kemandirian, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jika kita lihat nilai-nilai ini, ibu, ini semua yang sangat kita harapkan dari diri kita dan juga murid-murid kita. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita lihat dari murid-murid kita. Bukan hanya murid-murid kita, diri kita terlebih dahulu, ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita dalam mendidik siswa-siswa kita, murid-murid kita, peserta didik kita, mudah-mudahan bisa tercipta apa yang sudah kita dengarkan bersama ini, ibu-ibu. Setuju, ibu-ibu? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut, ibu. Nah, kita masuk yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini merupakan dasar kita berperilaku, ibu-ibu. Apakah perilaku kita itu buruk atau kita menampilkan nanti perilaku yang baik? Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, yaitu agar kebutuhan dari diri kita itu bisa terpenuhi. Jadi kita bisa melihat siswa-siswa kita tidak berperilaku tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ketika belajar misalnya, nah, anak ini tidur-tiduran misalnya. Nah, tapi kita selalu terkadang kita melihatnya anak ini melakukan kesalahan, tapi sebenarnya, ibu-ibu, dia
kebutuhan dasarnya itu yang belum terpenuhi, makanya dia bisa bersikap seperti tadi. Nah, kita bahas kebutuhan dasar manusia ini. Ada 5 ibu-ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kita melihat ada anak-anak kita yang belum selesai jam istirahat, dia sudah bertanya, "Bu, kapan jam istirahat, Bu?" Nah, terkadang kita tidak menyadari, mungkin dia tidak sarapan di rumah, atau dia tidak berpakaian misalnya sesuai dengan aturan berpakaian setiap hari. Mungkin saja pakaiannya cuma satu dan mungkin kehujanan, makanya dia tidak bisa berpakaian sesuai aturan. Atau rumahnya kebanjiran ibu-ibu. Nah, jadi kebutuhan akan bertahan hidup itu akan mendasari perilaku dari diri kita dan juga murid-murid kita. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini berkaitan dengan rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini akan terlihat ibu-ibu, jika kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini belum terpenuhi, akan ada perilaku-perilaku yang janggal yang akan ditampilkan oleh manusia ibu-ibu. Terkadang kita terlupa. Terkadang kita terlupa. Kita menilai seseorang itu tidak baik, padahal kita tidak tahu kebutuhan mana yang sedang ingin dia penuhi. Mungkin dia tidak dipedulikan misalnya, makanya dia mungkin bertindak di luar nalar kita. Begitu juga dengan murid-murid kita. Misalnya murid kita overthinking atau bersikap berlebihan misalnya, mungkin dia ingin diperhatikan. Nah, begitu ibu-ibu. Kemudian ada kebutuhan penguasaan namanya ibu-ibu. Jadi kebutuhan penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk diakui dan didengar, memimpin dan berprestasi. Nah, ada anak-anak yang dia sebenarnya mampu ibu-ibu. Nah, tetapi dia tidak diberi kesempatan. Nah, ketika dia diberi kesempatan, maka dia akan bisa berkembang apa yang ada di dalam, yang menonjol di dalam dirinya. Nah, ini termasuk kepada berprestasi tadi. Nah, jadi mungkin kita seorang guru harus memahami ini betul-betul ibu-ibu, supaya kita bisa memahami apa dasar dari perilaku yang ditampilkan oleh siswa-siswa kita. Terkadang kita mungkin saja melihat perilaku siswa kita itu, nah, kita sudah menganggap siswa itu bersikap negatif. Padahal apa yang dilakukan itu memiliki tujuan, ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, dan mereka ingin dipenuhi melalui diri kita ibu-ibu. Nah, kemudian ada kebutuhan akan kebebasan, yaitu ada kemandirian, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kemudian berikutnya mengenai yang terakhir, kesenangan. Ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, kita ingat kembali ibu-ibu mengenai profil belajar kita, profil belajar murid kita. Ada yang kinestetik ibu-ibu, mereka senang bermain. Ada yang kinestetik ibu-ibu. Nah, mungkin saja mereka yang kinestetik ini sering ingin bergerak. Nah, bisa kita terapkan permainan
di dalam pembelajaran, belajar sambil bermain. Nah, mereka menganggap bahwa pembelajaran di dalam kelas itu tidak menyenangkan karena tidak ada rasa senang yang dia inginkan, karena gaya belajarnya kita tidak terpenuhi di situ. Nah, itu kebutuhan dasar manusia ada 5. Jadi inilah 5 kebutuhan yang mendasari perilaku setiap manusia. Nah, yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia kita sudah mengenalnya ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, mana yang motivasi ekstrinsik ini? Nah, ada siswa kita itu yang ingin berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia bersikap disiplin karena supaya dia ingin menghindari hukuman, makanya dia ingin patuh. Nah, kemudian ada yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dasar dia bersikap. Nah, ini belum muncul dari dalam diri mereka, sehingga ini tergolong kepada motivasi ekstrinsik. Nah, jadi yang mana yang motivasi yang intrinsik, ibu-ibu? Nah, motivasi intrinsik itu yang muncul dari dalam diri mereka. Tidak ada yang mengontrol diri mereka dari luar. Supaya apa? Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan ini dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, inilah yang ingin kita harapkan dari murid-murid kita. Terkadang kita melihat bahwa siswa kita itu berperilaku menyiapkan tugas-tugasnya karena ingin dia mendapatkan penghargaan, karena ingin mendapatkan reward, atau ada yang tidak ingin mendapat hukuman, makanya dia menyelesaikan tugas. Nah, ini belum motivasi intrinsik, ibu-ibu. Jadi ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Diani Gosen. Kita lanjut, ibu-ibu. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik, ibu-ibu. Apakah ibu-ibu setuju dengan pernyataan berikut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana? Kita tanya ibu kepala kita. Terima kasih, Bu Ica. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau mungkin cara didik model lama orang tua kita yang dahulu, itu memang hukuman itulah yang membuat kita disiplin. Nah, namun sekarang dengan adanya paradigma baru pembelajaran, sekarang tidak boleh lagi hukuman. Namun saya mengalami pribadi, hukuman itu memang dapat mendisiplinkan anak, tapi itu disiplin yang berasal dari motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau dari dalam itu tidak. Jadi bagi saya hukuman masih bisa diterapkan untuk mendisiplinkan anak. Terima kasih, Ibu. Baik, itu dari yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kata ibu kepada kita, bisa, tapi itu hanya bersifat sementara. Nah, dilihat juga, iya. Iya. Oke. Nah, kita lihat yang kedua, ibu-ibu. Nah, apakah ibu-ibu setuju dengan pernyataan ini? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau yang ini kira-kira bagaimana, ibu-ibu? Ada yang ingin berpendapat, ibu-ibu? Boleh, Bu Maya? Terima kasih, Bu Ica. Kalau menurut saya, tidak selamanya penghargaan yang kita berikan kepada anak dapat memotivasi belajar anak. Terkadang penghargaan atau berupa hadiah yang kita berikan itu justru membuat anak sebagian makin malas untuk belajar, karena mereka beranggapan begini, yang akan dapat pasti yang pintar-pintar aja.
yang mereka akan ketinggalan selalu katanya. Jadi kalau kita memberikan tugas dengan kasih siapa yang ibu kasih dapat ini, mereka tetap aja yang lalai akan tetap lalai karena mereka berpikirannya yang pintar itu pasti duluan dapat. Jadi belum tentu penghargaan itu atau reward yang kita berikan itu memotivasi belajar anak, itu menurut saya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala dan Ibu Maya. Terima kasih Ibu Kepala dan Ibu Maya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Memang benar sekali apa yang kita rasakan selama ini, ya tadi yang pertama mengenai apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Yang kedua adalah memberikan penghargaan itu apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak, gitu kan? Nah, tadi kata Bu Maya, terkadang yang dapat penghargaan itu anaknya itu saja. Nah, jadi menurut Bu Maya itu tidak efektif. Mungkin bisa meningkatkan motivasi, tetapi tidak seluruh anak yang termotivasi dengan penghargaan itu. Dan mungkin ada anak-anak yang merasa malah tidak termotivasi lagi dengan adanya penghargaan ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, sekarang dampak dari penghargaan itu apa? Gitu. Nah, jadi selama ini jika kita memberikan penghargaan kepada anak, kira-kira dampaknya seperti apa? Gitu. Nah, yang pertama, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif, ibu-ibu. Kenapa dikatakan penghargaan itu tidak efektif? Karena selama penghargaan itu diberikan, mungkin itu akan muncul perilaku baik. Tetapi ketika penghargaan itu tidak diberikan lagi, maka mereka akan kembali kepada kondisi semula. Makanya dikatakan tidak efektif. Nah, kemudian penghargaan itu menghancurkan hubungan. Nah, seperti kata Bu Maya tadi, yang dapat anaknya itu aja anaknya. Dan mungkin ada bagi anak yang belum mendapatkan hadiah, nah ini akan merasa cemburu kepada temannya yang sudah sering mendapatkan hadiah, sehingga rusaklah hubungan antara dua anak tadi. Makanya dikatakan penghargaan ini menghancurkan hubungan. Jadi tidak selamanya penghargaan itu baik ya ibu-ibu. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, misalnya kita anak-anak mohon disiapkan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ibu berikan. Jika diselesaikan dalam waktu yang sudah ibu tentukan, maka ada reward yang akan anak ibu terima. Misalnya ibu. Nah, anak-anak akan mengingat rewardnya, itu yang akan dia ingat. Mereka akan bekerja asal-asalan ibu-ibu, tidak tepat jadinya hasil yang mereka berikan kepada kita. Sekaligus itu nanti bisa menurunkan kualitas dari apa yang dikerjakan oleh anak kita tadi, karena yang mereka pikirkan adalah rewardnya, sehingga mereka bisa tidak bekerja dengan apa yang sudah mereka miliki dari dalam dirinya. Jika kita bandingkan dengan tanpa adanya kita memberikan reward. Nah, kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, dahsyat ya ibu, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Nah, ini juga dampak dari pemberian penghargaan ibu-ibu. Karena dasar dari anak-anak bekerja itu bukan dari dalam dirinya, apa yang dia miliki, kekuatan yang dia punya, tetapi dia memandang penghargaan atau hadiah atau reward yang akan dia terima. Maka mereka akan mengerjakan dengan menilai penghargaan itu. Jadi motivasinya tidak lagi dari dalam dirinya yang muncul. Berarti ada yang mengontrolnya dari luar, berarti ibu-ibu. Nah, kemudian yang terakhir, penghargaan itu bisa menghukum. Nah, misalnya seperti pemberian hadiah juara 1, 2, dan 3. Dengan pemberian hadiah, maka anak-anak ketika dia memiliki nilai yang tinggi, nah pada semester berikutnya ketika dia sudah tidak mendapatkan hal itu lagi, maka itu akan menjadi hukuman terberat bagi anak-anak kita.
Makanya sekarang ibu-ibu di kurikulum 2013 itu pemberian juara atau ranking kelas itu tidak diharuskan lagi. Kita lanjut ibu-ibu. Nah, lalu apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, kalau mendengar kata hukuman mungkin itu sudah sering ya ibu-ibu. Nah, bagaimana dengan konsekuensi dan restitusi? Kita lihat perbedaannya ibu-ibu. Nah, kita lihat dulu hukuman. Hukuman, yang dikatakan hukuman itu tidak terencana, tapi datangnya itu tiba-tiba. Nah, kemudian murid tidak dilibatkan dalam memberikan hukuman apa yang akan mereka terima itu. Nah, itu dia dinamakan dengan hukuman. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah dan berbentuk hukuman fisik atau psikis. Nah, ini dikatakan dengan hukuman ibu. Lalu apa bedanya dengan konsekuensi dan restitusi? Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai dengan aturan. Nah, ada kata sepakat di situ. Kalau yang konsekuensi, kemudian murid tetap dilibatkan, tapi tetap membuat murid ini tidak nyaman karena ada konsekuensi dari sikapnya itu. Nah, satu lagi konsekuensi itu di situ guru itu selalu memonitor murid-murid tadi. Nah, itu yang dikatakan dengan konsekuensi. Lalu penyelesaian yang baiknya itu bagaimana? Adalah melalui restitusi, ibu-ibu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada proses di situ. Kemudian ada kolaborasi untuk mencari solusi di situ. Murid dilibatkan, ada kerjasama, ada kolaborasi, ada kata sepakat, ada keyakinan dalam diri di situ. Itu yang restitusi, ibu-ibu. Jadi, yang cara terbaik dalam menyelesaikan setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa kita itu adalah restitusi. Sementara hukuman dan konsekuensi itu sudah tidak dibenarkan lagi, ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami ini, ibu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ice breaking dulu, ibu-ibu. We are
Di sini ada pertanyaan pemantik Ibu-Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat, Ibu-Ibu? Nah, ujian boleh. Terima kasih Bu Nisa. Kalau menurut saya, mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Bisa kita lihat dari anak-anak sekarang, kalau peraturan itu bukan lagi untuk dipatuhi, tetapi untuk dilanggar. Makanya diubah peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas untuk disepakati bersama. Oke, terima kasih Bu Jihan. Berikutnya kita minta satu lagi Bu Rusdan. Terima kasih Bu Nisa. Di sini saya akan jawab mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan dengan nilai-nilai kebenaran yang diyakini oleh siswa, lalu mereka ungkapkan dan mereka curahkan menjadi kesepakatan bersama di dalam kelas. Jadi aturan yang ada di dalam kelas itu adalah berdasarkan keyakinan mereka masing-masing yang ingin mereka laksanakan, yang ingin mereka impikan kelas mereka itu seperti apa, dan itu yang mereka tuangkan dalam keyakinan. Kalau peraturan itu dibuat oleh orang lain, tata tertib yang dibuat oleh orang lain dan harus diikuti oleh mereka. Jadi mereka merasa tidak memiliki aturan itu karena itu bukan mereka. Terima kasih Bu Nisa. Oke, tepuk tangan. Terima kasih sekali Bu Rusda dan Bu Jihan. Benar sekali apa yang disampaikan oleh ibu-ibu kita tadi, bahwa keyakinan kelas itu merupakan di situ tuh ada nilai-nilai yang diyakini oleh siswa kita. Nilai-nilai yang mereka yakini bersama, yang ingin mereka terapkan di dalam pembelajaran, di dalam kehidupan dan maupun di masyarakat nantinya yang mereka miliki. Nah, sedangkan peraturan ini mungkin peraturan ini dibuat sepihak. Nah, ini yang membuat mereka ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip yang ada di diri siswa kita. Makanya sekarang segala peraturan-peraturan kelas itu kita ganti dengan keyakinan kelas. Begitu ya Ibu-Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas? Nah, sekarang di sini sudah ada 6 urutan. Nah, kira-kira Ibu-Ibu, mari kita analisa bersama-sama mana yang terlebih dahulu kita lakukan kira-kira. Kemudian mana yang urutan 1 sampai 6 kira-kira Ibu. Kira-kira yang nomor 1-nya yang mana Ibu? Ada di situ berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, mengubah peraturan menjadi kalimat positif, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dan menyarikan peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Kira-kira yang nomor 1 yang mana kita lakukan Ibu? Ya. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi Mengenai peran seluruh warga kelas. yang ini Bu. Oke, kira-kira setuju kita bikin nomor 1? Coba kita bikin nomor 1 ini dari Ibu. Yang nomor 2 kira-kira yang mana Ibu? Berdiskusi. Ini berdiskusi ada 3 Ibu. Yang 1 mengenal peran. Yang 1 lagi gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu yang mana? Kemudian kita berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Kira-kira yang mana yang nomor 2 dan nomor 3? Dan seterusnya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Betul Ibu? Kita bikin ini nomor 2. Oke. Nomor 3 kira-kira mana? Ini nomor 3. 4. Antara merubah dengan mencarikan peraturan, meninjau ulang, mengubah menjadi kalimat positif. Berarti itu nomor 4. Nomor 5
Menyarikan. Nomor 6 meninjau ulang. Oke. Mari kita cek. Itu Ibu. Jadi yang benarnya itu. Yang pertama, berdiskusi kita dulu, memunculkan peraturan-peraturan, apa peraturan-peraturan yang kira-kira yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi kita diskusikan itu bersama dulu, apa kira-kira peraturan yang harus kita penuhi bersama, yang harus kita taati. Kemudian yang kedua, kita rubah peraturan-peraturan yang sudah kita munculkan tadi menjadi kalimat positif. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita carikan apa-apa nilai-nilai kebajikan di situ yang sudah kita rubah menjadi kalimat positif tadi. Seperti yang sudah kita lihat nilai-nilai kebajikan yang di slide yang tadi. Nah, yang setelah kita menyarikan peraturan tadi, yang keempatnya kita diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan kelas itu, keyakinan kelas itu seperti apa. Kemudian nomor 5-nya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas itu apa saja perannya. Nah, baru yang keenam ditinjau ulang keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Apakah ada keyakinan kelas itu yang perlu kita rubah atau nanti kita perbaiki atau perlu kita tambahkan. Dan kalau itu sudah dijalankan, apakah itu perlu kita gantikan dengan keyakinan baru yang lebih penting gitu di saat itu. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi dulu. Jadi ini adalah urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Jadi melalui ini ibu-ibu bisa menerapkan di dalam kelas. Jadi setiap kita membuat keyakinan kelas itu kita harus melibatkan siswa. Muncul peraturan mana yang ingin mereka taati bersama, itu muncul dari siswa kita dulu. Lalu kita mungkin mereka tuliskan di secari kertas, mereka tempelkan, kemudian kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, setelah itu kita carikan apa nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu diskusi kita, perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu seperti apa. Nah, kemudian baru peran warga kelas itu di sana sebagai apa, dan baru kita tinjau dari waktu ke waktu. Nah, seperti itu ibu-ibu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan langkah-langkah keyakinan kelas ini ya ibu. Nah, selanjutnya 7 posisi kontrol namanya ibu. Nah, ada 7 posisi kontrol yang harus kita pahami sebagai seorang guru ibu-ibu dalam menyikapi perilaku yang ditampilkan oleh siswa-siswa kita atau murid kita. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Mari kita lihat ibu-ibu. Dari contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini sering kita temui ya ibu-ibu, dan bahkan tadi pun ada. Nah, ketika murid tidak memakai perlengkapan lengkap atributnya ketika upacara, nah, kira-kira kalau langkah yang kita ambil, kita suruh anak-anak ini memilih sampah di pekarangan sekolah, nah itu posisi kita itu namanya sebagai penghukum. Nah, karena itu datangnya sepihak ibu-ibu. Itu melibatkan hukuman fisik di sana. Nah, kemudian lalu kita misalnya mengucapkan, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini posisi kita namanya adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu kita buat seakan-akan mereka sangat-sangat bersalah sekali dengan melanggar aturan ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah, lalu misalnya kita ucapkan kata-kata seperti, ayo dong, lakukan tuh Bapak Ibu ya. Ya sudah, lain kali jangan diulangi lagi ya nak. Nah, ini adalah posisi kita sebagai teman ibu-ibu.
Nah, di situ ada canda, ada tawa di situ ya. Nah, misalnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah, minggu depan atribut kamu sudah harus lengkap ya, dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini posisinya adalah sebagai pemantau. Nah, di sini anak-anak tetap tidak nyaman. Tidak ada motivasi intrinsik di situ. Nah, berikutnya. Nah, kalau kita ucapkan seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu, Nak? Apa yang kita yakini? Ayo. Apa kamu meyakini hal tersebut? Bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, ini adalah posisi kita sebagai manajer di situ. Ada solusi di situ. Ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa keyakinan yang diyakini oleh siswa kita di situ. Nah, berarti di situ ada kolaborasi antara murid dengan guru dalam mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa ini. Nah, dari kelima posisi yang sudah mungkin kita sudah menjalani selama ini, Ibu-ibu, semua yang kita lihat tadi mungkin sudah kita laksanakan selama ini, Ibu. Nah, dari yang 5 ini, yang paling baik itu, yang paling sangat diharapkan itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, sekarang yuk kita lihat sama-sama. Kira-kira yang ini Ananda sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kira-kira posisinya sebagai siapa itu? Pembuat rasa bersalah, Ibu-ibu. Yang ini. Kita di sini ya, Ibu. Yang kedua, apa rencana Ananda untuk memperbaiki masalah ini? Manajer, oke. Cepat, hormat bendera 1 jam. Penghukum. Karena di situ sepihak ya, Bu. Nah, coba kita lihat. Nah, benar sekali, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalau yang ini, ya sudah. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bantu untuk membereskan. Nah, kira-kira yang ini sebagai apa, Ibu? Teman DT. Teman ya? Oke. Teman. Yang kedua, lalu apa konsekuensinya? Pemantau. Oke, kita tulis dulu. Kamu memang tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah, atau satu lagi ada? Ada penghukum, mana yang akan kita ambil? Ada pembuat rasa bersalah. Ada penghukum. Nah, kira-kira coba kita lihat, cek jawabannya. Nah, itu dia. Yang ini kita benar-benar, kalau yang ini adalah penghukum. Kamu memang tidak pernah benar melakukannya. Restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara yang terbaik tadi ya, Ibu, selain hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di antara ketiganya adalah restitusi adalah cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Nah, apa itu restitusi? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di situ ada proses penciptaan kondisi untuk murid kita memperbaiki kesalahannya. Berarti di situ ada proses yang harus dilalui, ya Ibu. Nah, nanti setelah selesai mereka selesai restitusi itu, nah mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karakternya itu akan lebih kuat, menjadi lebih baik. Nah, kira-kira apa saja? Nah, coba kita lihat Ibu. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mari kita lihat sama-sama Ibu-Ibu. Nah, kalau yang validasi
validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita lihat dulu menstabilkan identitas. Nah, kita bisa mengucapkan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan kita judge langsung anak kita, tapi kita giring dulu agar dia nanti memahami apa yang sudah dia lakukan. Kita validasi dulu, kita stabilkan dulu identitas, ya itu yang pertama. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari kalimat-kalimat yang kita lontarkan itu, maka siswa akan memiliki pemikiran. Lalu berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kamu tentu punya alasan. Mengapa kita melakukan itu? Nah, kita tanya dulu kenapa siswa kita melakukan itu. Misalnya siswa kita terlambat, tanpa kita menanyakan alasan, tanpa kita stabilkan dulu emosinya, keadaannya, kita langsung menghukumnya atau kita langsung memberikan tindakan kepadanya. Nah, itu tidak benar, Ibu. Lalu berikutnya, kalau untuk menanyakan keyakinan, nah nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, bisa kita tanyakan kalimat-kalimatnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu, mari kita saksikan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati. Yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya.
Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Ibu-Ibu, nah itu adalah sebuah penanganan kasus dari seorang siswa dengan memakai segitiga restitusi tadi. Jadi dari yang siswa tadi yang datang kepada gurunya ketika dipanggil sedang marah-marah, emosinya tidak stabil, nah lalu diberikan langkah segitiga restitusi oleh seorang bapak gurunya. Lalu dihasilkanlah sebuah keputusan yang lahir dari dalam diri anak kita, dan dia meyakini apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian dia tahu ada keyakinan-keyakinan di dalam dirinya yang tidak sesuai dengan yang dia lakukan. Kemudian dicarikan solusinya bersama dengan siswa, maka ditemukan untuk memperbaiki kesalahannya itu datang dari dirinya dengan rasa yang ikhlas. Nah mungkin itu yang harus kita terapkan kepada siswa-siswa kita ya Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya contoh seperti ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini kepada siswa-siswa kita. Nah, sekarang untuk menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan tadi di video tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kita stabilkan dulu dia. Tidak ada manusia yang sempurna loh, nah. Saya, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan loh. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi di sini Bapak mau mencarikan solusinya. Nah, gitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu bisa kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika kita menstabilkan identitas dari anak kita tadi. Nah, yang kedua tadi sudah kita lihat untuk validasi tindakan yang salahnya. Nah, kita bisa menanyakan alasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari ini. Gitu. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu yang untuk validasi tindakan salah. Nah, sedangkan untuk yang menanyakan keyakinan, nah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kita tanya anak-anak didik kita. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan tentang kelas yang ideal bagi kamu, nak? Gitu. Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Atau keyakinan-keyakinan apa yang telah kita miliki, nak? Gitu. Nah, jadi dia di sini siswa bisa berpikir apa yang telah dia lakukan adalah sebuah kesalahan yang muncul dari dirinya, maka ketika dia menyadarinya melalui segitiga restitusi, dia bisa memperbaikinya, mencarikan solusi bersama dengan guru. Nah, mungkin itu Ibu-Ibu langkah dari segitiga restitusi yang harus kita lakukan seperti yang tampak pada video tadi. Mungkin itu salah satu contohnya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di dalam kelas kita masing-masing segala materi budaya positif yang sudah kita pahami bersama hari ini. Mohon maaf Ibu-Ibu atas segala kekurangan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ini adalah materi terakhir dan akhir kata terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.